Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan pesan cinta yang pertama untuk semuanya. Apa pesan cintanya? Jangan malas-malas bersolawat kepada Nabi ketika telinga kita mendengar nama Nabi disebutkan. Itu sebabnya tadi kenapa saya meminta Bapak Ibu mengulangi salawat 3 kali, karena saya teringat dengan pesan Nabi. Apa pesannya? Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil itu, orang yang pelit itu, orang yang medit itu, orang yang merigehese, buntut kasir, korep. Lalu orang kampung saya Palembang bilang kerit, bilang pelit, bahasa Arab, bahasa kampungnya cemekean. Orang yang cemekean itu, orang yang bakhil itu, menurut pandangan Nabi adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, kata Nabi, mulutnya diam, tidak mau bersalawat kepada Nabi, padahal Allah saja bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Satu kali baca istighfar hanya 1 dosa yang dihapuskan. Tapi ketika 1 kali kita bersalawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Rugi siapapun yang tidak gemar bersalawat kepada Nabi. Apapun amalan kita yang ada di muka bumi ini, ketika kita lakukan amalan itu ada riyaknya, ada sombongnya, ada munafiknya, amalan itu pasti ditolak oleh Allah, kecuali hanya 1 amalan saja. Meskipun yang mengamalkan amalan itu ada sombongnya, ada riyaknya, ada kemunafikannya, amalan itu tidak akan ditolak Allah, pasti diterima Allah. Apa amalan dahsyat itu? Sholawat kepada Nabi. Maka tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malas sholawat kepada Nabi. Sallallahu ala sallallahu sallallahu. Bapak Ibu silakan buka Quran, silakan buka hadis. Banyak sekali khususiyat yang Allah kasih buat Nabi yang tidak Allah kasih buat nabi-nabi lain. Kalau saya bocorkan malam ini tidak selesai sampai besok. Hari ini 1 saja saya bocorkan. Allah mengkhususkan Nabi, memberikan fasilitas kepada Nabi yang tidak pernah Allah kasih fasilitas itu buat nabi-nabi lain.
Dari mana saya tahu? Nabi sendiri yang membocorkan lewat sabdanya. Dengarkan baik-baik, fasilitas apa yang Allah kasih buat Nabi yang tidak diberikan buat nabi-nabi lain. Salah satunya hadis yang satu ini. Nabi yang pernah membocorkannya. Apa kata Nabi? Inna lillahi malaikatan. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat-malaikat khusus. Tugasnya tugas khusus. Sekali lagi, malaikat punya tugas khusus. Tugasnya bukan nurunin baliho. Bukan. Sekali lagi, malaikat ditugaskan bukan nurunin baliho. Tugasnya tugas khusus. Apa tugasnya? Keliling di muka bumi. Untuk apa? Mencari orang-orang yang mau bersalawat kepada Nabi. Kalau seandainya malaikat malam ini ada melihat di antara yang hadir mulutnya bergerak bersalawat kepada Nabi, maka kata Nabi, Nabi sendiri yang menyampaikan, yuballighuni min ummati salam. Malaikat itulah yang akan membawa salawat dari umatku lalu melaporkan kepadaku. Dengarkan, renungkan, simpulkan. Malaikat akan berkata, ya Rasulullah, ada satu pengajian di kampung Bayu, ya itu maksudnya. Dihadiri fulan bin fulan, fulana binti fulan. Dengarkan, dengarkan. Bukan cuma nama antum yang akan naik derajatnya. Shhh. Bukan cuma nama antum yang akan naik pangkatnya di hadapan Allah. Nama ayah ibu kita ikut dapat berkah karena disebut makhluk yang gak pernah maksiat. Namanya malaikat. La ya'sunallah. Makhluk ini gak pernah maksiat. Apapun yang keluar dari malaikat pasti jadi berkah buat kita. Kita dapat doa dari para habaib saja senang, apalagi yang mendoakan adalah malaikat. Namamu, nama ayah ibumu dapat berkah karena disebut malaikat. Bahkan ada keberkahan yang jauh lebih dahsyat. Apa itu? Namamu, nama ayah ibumu akan didengar, dikenal oleh manusia yang paling mulia di dunia ini. Basyaran lakal basyar. Hakikatnya Nabi memang manusia, tapi Nabi tidak sama seperti manusia umumnya. Beliaulah yang akan menjamin syafaat untuk kita semuanya. Maaf Bapak Ibu, nama kita, nama orang tua kita baru didengar, dikenal oleh bupati saja senang, baru dikenal oleh gubernur saja senang. Apalagi yang mengenal dan mendengar nama kita adalah Rasulullah, manusia yang paling mulia. Itu keberkahan yang sangat luar biasa. Maka guru saya pernah berpesan, semakin banyak orang bersalawat kepada Rasul, semakin dia sudah berbakti kepada ayah ibunya. Mungkin boleh jadi malam ini ayah ibu kita jasadnya tengah terkubur di dalam tanah. Mereka sedang menangis, mereka sedang disiksa. Berkat salawat yang dibaca anak cucunya, ayah ibunya dapat rahmat dari Allah, dapat ampunan, dapat keberkahan. Maka malam ini kita getarkan sekali lagi majlis ini dengan bersalawat. Kita angkat derajat kita angkat derajat ayah ibu kita hantarkan rahmat ke dalam kubur ayah ibu kita. Semuanya kita berjuang untuk memuliakan orang tua kita dunia sampai akhiratnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang kita cintai, kita muliakan segenap habaibuna wa ahibba'inal kiram, para habaib. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu saking banyaknya para habaib yang datang.
Kita doakan mudah-mudahan para habaib-habaib kita Allah senantiasa jaga setiap langkah-langkahnya. Amin. Beruntung kampung ini masih ada habaibnya. Bapak Ibu, mereka adalah paku bumi. Mereka adalah paku bumi. Mereka menyatu darahnya dengan Rasulullah. Karena Rasul yang pernah menyebut innahum minni wa ana minhum. Mereka bagianku dan aku bagian dari mereka. Mohon maaf sekali lagi para habaib kalau Al-Faqir tidak bisa menyebut dan memuliakan satu persatu. Tapi insya Allah di hati ini ada rasa cinta hormat untuk semuanya. Hantarkan angkat tangannya, kita hantarkan doa dulu yuk untuk semua para habaib-habaib kita, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para ustadz-ustadz kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, amin. Panjangkan umurnya, amin. Kuatkan imannya, amin. Dijaga semangat istiqamahnya, dilindungi Allah dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya Rabbal. Habib Ahmad Al-Habsyi, emang boleh berdoa pakai bahasa Indonesia? Boleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma fi qasdina wa muradina. Karena Allah itu maha mengetahui niat kita dan tujuan serta harapan kita. Ibu mau berdoa pakai bahasa Betawi? Boleh. Ibu bapak berdoa pakai bahasa Palembang? Boleh. Karena Allah itu bukan Tuhannya orang Arab. Ini benar. Sekali lagi saya ulangi, jangan jadi jenderal blow on. Saya ulangi sekali lagi. Karena Allah bukan Tuhannya orang Arab saja. Bukan Tuhannya orang Arab saja. Ini benar. Yang salah itu, saya mah kalau berdoa simple aja. Ya pakai bahasa Indonesia aja. Karena Allah kan Tuhan kita bukan orang Arab blow on namanya. Tuhan kok disamahin orang. Inilah namanya jenderal baliho. Paham maksud orangnya? Paham? Paham? Murtad ucapannya, jangan main-main. Silakan. Ada jenderal lewat. Silakan Habib. Ini lagi bahas jenderal baliho. Lagi bahas jenderal baliho. Orang di mana-mana naik pangkat pasti punya jasa. Jasanya apa? Lawan teroris, menumpas kejahatan. Ini naik pangkat karena berhasil nurunin baliho. Kalau saya malu saya cuma nurunin baliho. Betul? Betul. Bapak Ibu jangan main-main. Siapapun yang membelanya berarti ikut membela kemurtadan. Karena ar-riddah salah satu aqsam. Kemurtadan itu ada 3. 1, al-i'tiqadat, keyakinan, meyakini agama lain benar, murtad. 2, af'alun, perbuatan. 3, aqwalun, ucapan. Termasuk yang satu ini, menganggap Allah itu adalah orang, berarti dia murtad. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak bisa disamakan dengan makhluk manapun. Takbir. Lantas Indonesia banyak bencana nih gara-gara si Paul ini. Tuh, Jawa Timur, gunung marah. Allah dianggap orang. Marah makhluk Allah. Jangan main-main. Kalau Allah marah, Allah suruh semuanya bangun. Gunung aktif. Yang tadinya gunungnya Nina Bobo, sekarang jadi bersin-bersin Pak. Lihat Gunung Sumeru. Berapa banyak rumah yang terkubur Pak. Berapa orang jadi korban. Ini gara-gara kemurtatan yang ada di negeri ini. Betul? Menyamakan Allah adalah orang, itu adalah kebodohan. Dan itu adalah kemurtadan. Takbir. Sallallahu
sallallahu. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah Indonesia. Al-junun funun, orang gila macam-macam bentuk kegilaannya. Betul? Betul. Bapak Ibu, giliran dengan ormas Islam beraninya luar biasa. Seolah-olah dia jawara, dia paling tegas menumpas semua kejahatan. Giliran dengan teroris KKB, OPM, jelas-jelas dia kerok di negeri ini. Tapi dia bilang, kita perlu rangkul, anggap saudara. Ini namanya Jenderal Banci namanya. Betul? Ini sudah keluar dari tatanan Rasul. Karena Rasul itu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Nabi itu tegas kepada orang kafir, tapi merangkul orang-orang muslim. Dia sama orang muslim tegas, sama teroris kayak kucing. Betul? Dalam karung. Sama teroris dianggap saudara, ormas muslim dimusuhi, difitnah di mana-mana. Itu namanya nggak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Betul? Nabi sesama muslim dirangkul, ruhama, sayang, kasih sayang. Tapi sama orang yang kafir, harbi, yang ngajak perang, Nabi tegas. Ini dia tegas kepada ormas Islam, tapi merangkul para teroris yang jelas-jelas merusak NKRI. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang begini dapat hidayah, amin. Mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah, amin. Ya Rabbal sallallahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita doakan mudah-mudahan sahibul bait yang sudah menjadi wasilah perjumpaan kita ini, Allah kabulkan hajatnya, Allah kabulkan niatnya, Allah berkahi keluarganya, amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita beruntung dikumpulkan di sini. Dari tadi saya dengar pembacaan maulid dikumandangkan. Al-Imam As-Suyuti, gelarnya Sultanul Arifin, Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitabnya Al-Wasail fi Syarhi Syama'il, beliau menyebutkan, ma min baitin au masjidin au mahallatin, tidaklah satu rumah, satu masjid, satu tempat, satu kampung, quri'a fihi maulidun nabi, di dalamnya dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa haffatil malaika ahlu dzalikal makan, kecuali yang pertama Allah akan penuhi kampung itu dengan malaikat-malaikat Allah. Alhamdulillah. Kalau malaikat sudah hadir di sini, amin, malaikatlah yang akan mengaminkan doa kita. Apapun doa kita, apapun hajat kita, malaikatlah yang akan mengaminkan. Kalau malaikat mengaminkan, doa pasti diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, wa ammahum birrahmah warridwan. Tempat yang dibacakan maulid akan dihujani Allah dengan rahmat yang bercucuran, akan Allah ridhoi semuanya. Maka malam ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, amin. Allah kabulkan hajat kita, amin. Allah karuniakan kita rahmat dan ridhonya, amin. Ya Rabbal sallallahu ala Kita mohon kepada Allah dengan berkah maulid pandemi segera berlalu. Ngomong-ngomong soal doa,
Kemarin saya dapat WA dari jamaah. Habib, adakah doa yang kalau kami baca insya Allah membantu kami dalam menghadapi suasana pandemi? Ada doa amalannya. Doanya dari ayat Quran. Malam ini saya ijazahkan, saya bagikan. Dan saya tidak mau memberikan doa apapun yang belum saya amalkan dan belum saya rasakan manfaatnya. Demi Allah, sampai detik ini doa ini jadi wirid saya. Dari awal pandemi saya amalkan. Alhamdulillah, pandemi tetap bersemi, tidak ada pengaruh sedikit pun. Berharap dengan manusia siap-siap kecewa, berharap dengan manusia siap-siap dihina, tapi berharap dan bergantung dengan Yang Maha Kuasa, tidak akan ada kata terhina. Betul. Ini gara-gara pandemi kita semua jadi merana. Betul. Jangankan orang yang baru mau cari pekerjaan, Bapak Ibu, yang sudah kerja puluhan tahun di PHK. Bapak Ibu, tahu pesawat terkenal di Indonesia Lion Air? 8.000 karyawannya di PHK oleh Allah. 8.000 karyawannya di PHK oleh pimpinan perusahaan. 8.000 karyawan di PHK oleh perusahaan. 8.000 orang menangis semuanya. Saya bisa tahu begini, saya bisa ngomong begini karena kejadiannya persis di depan mata saya, Pak. Di depan mata saya. 8.000 karyawan pesawat Lion di PHK menangis semuanya di depan mata saya. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa mengusap dada dan berdoa, padahal di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV, ada berita karyawan pesawat Lion 8.000 di PHK. Bukankah itu di depan mata saya? Ada yang salah ucapan saya? Udah dengerin aja. Habib dilawan. Di depan mata saya 8.000 karyawannya di PHK. Ajir, nggak sedikit loh gara-gara pandemi suami istri bubar berantem. Betul? Bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya coba bunuh diri. Kejadiannya di Jawa, Pak. Nggak sanggup dengan pandemi, PHK di depan mata. Anak butuh biaya sekolah, akhirnya dia bunuh diri. Terjun dari pohon, gantung diri. Keluduk, nggak mati. Kenapa? Karena dia mengikat talinya di perut, bukan di leher. Ditanya warga, sampean ngapain? Bunuh diri tahu. Kalau bunuh diri ngikat talinya di leher, kenapa di perut? Sudah dicoba di leher, sakit tahu. Bapak Ibu, malam ini saya kasihkan amalan dahsyat, mau? Ini yang janji Rasulullah loh, yang malam ini kita peringati maulidnya. Mohon maaf, memperingati maulid Nabi bukan bicara tentang lahir Nabi saja, tapi semua hal ehwal yang ada hubungan dengan Nabi, yang keluar dari mulut Nabi, yang dilakukan Nabi, itu sama saja memperingati maulidnya. Takbir. Nih, oleh-oleh nih malam ini. Saya ajarin apa yang saya amalkan. Tapi amalkan ya setiap malam. Apa janji Nabi dalam hadisnya? Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Sekali lagi, siapa orang kata Nabi yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malamnya, dijamin hidupnya di muka bumi akan serba berkecukupan. Apa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang awalnya la amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Lanjut ayat kedua, la yukallifullahu nafsan illa. Bapak Ibu, berdoa pakai bahasa Indonesia boleh, tapi afdolnya doa itu pakai bahasa Al-Quran. Ngambil ayat-ayat Quran itu lebih berkah, lebih mulia. Bilang aja kamu nggak tahu bahasa Arab. Betul. Ini orang nggak tahu agama bicara agama, dia mau menutupi kebodohannya. Sebenarnya dia nggak bisa ngaji, jangan-jangan dia nggak tahu bahasa Arab.
Jadi membenci bahasa Arab. Betul, berdoa pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh belajar bahasa Arab. Kamu harus belajar. Karena bahasa Arab bahasa Quran. Bahasa Arab bahasa nabimu. Bahasa Arab bahasa yang diberkahi Allah. Bujur, betul? Betul? Apalagi doanya ngambil dari ayat Al-Quran. Pasti jadi nambah berkah. Nih malam ini doanya saya hadiahkan, saya ijazahkan. Buka Quran, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tiap malam amalkan. Saya namakan amalan doa ini dengan amalan namanya amalan anti bokeh, amalan anti kiri, amalan anti kanker kantong kering, amalan anti buntu. Kita baca sama-sama yuk malam ini. Di acara yang berkah, acara Maulid Nabi, mudah-mudahan yang punya hutang Allah lunasi hutangnya. Yang punya kesulitan dunia Allah carikan solusi hidupnya. Amin. Kita baca sama-sama 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ada 2 keuntungan kalau ngaji baca Quran bareng-bareng. Keuntungan pertama pahalanya berlipat ganda. Keuntungan kedua nggak bakal tahu teman sebelah kalau kita nggak hafal ayatnya. Cukup modal mulut begini doang. Apalagi pakai masker nada aman. Kita baca sama-sama yuk 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kita bertawasul, berdoa kepada Allah dengan kemuliaan ayat Quran, dengan kemuliaan berdoa menggunakan bahasa Al-Quran. Allah akan segera angkat semua kesulitan hidup kita. Semuanya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به semuanya wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Singkat, padat, episode terakhir. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangannya, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Tadi guru kita Habib Ahmad juga namanya, marganya pun sama. Beliau Ahmad bin Alwi Al-Habsyi, saya Ahmad bin Abu Bakar Al-Habsyi. Apa yang disampaikan beliau sudah padat. Rasanya saya nggak usah banyak-banyak karena masih banyak guru-guru yang lain nantinya. Malam ini tabligh akbar saya yang pertama setelah corona datang. Hampir 2 tahun saya nggak megang makhluk ini, mikrofon. Selama di Jakarta, Tangerang, Banten dan sekitarnya hampir 2 tahun saya tidak nerima jadwal. Saya lebih banyak berada di Kalimantan, Lombok,
Batam, Sumatera. Dalam 1 bulan saya hanya 5 hari saja di Jakarta. 5 hari, 25 hari saya muter-muter. Bulan kemarin di Kaltim, bulan sebelumnya di Kalsel, bulan sebelumnya di Kalteng, bulan sebelumnya saya di Batam, bulan sebelumnya di Lombok, bulan sebelumnya di Lampung, bulan sebelumnya di Sumsel, bulan sebelumnya di Medan, bulan sebelumnya saya di Pekanbaru. Jadwal saya full sampai tahun depan itu di luar kota. Di sini di Bumading. Tapi di luar kota ribuan yang hadir Pak. Apalagi Kalimantan, Masya Allah, yang datang puluhan ribu jamaah, hidup semuanya. Ibu, saya ingat betul pertama kali corona datang, kami para ulama yang tinggal di Jakarta merana kami nggak boleh kemana-mana, dikurung di rumah-rumah. Murid saya nelpon, Habib, apakah ini tanda kiamat sudah dekat? Saya tanya, apa maksudmu? Dulu sebelum Ramadan datang, setan dikurung. Kenapa sekarang ustadz dikurung? Kiamat sudah dekat. Betul. Malam ini tausiah pertama saya. Saya baru datang dari Kalimantan Selatan. Saya hadir di sini karena saya dengar yang hadir banyak para habaibnya. Sebagai ihtiraman, sebagai bentuk penghormatan lepas rindu sudah lama tidak berjumpa. Saya hadir di sini karena wasilah Ustadz Aziz yang sudah seperti keluarga. Beliau selama ini berkhidmah kepada pondok pesantren datuk saya di Palembang, berkhidmah dengan paman dan guru saya, alumni As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Paman saya itu 11 tahun mondok di Mekah, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ustadz Aziz bertahun-tahun berkhidmah dengan paman dan guru saya. Kalau dulu dia berkhidmah dengan keluarga saya, hari ini sebagai jawaban saya berkhidmah dengan dia. Al-Khuddam Guddam, kata pepatah. Al-Khuddam Guddam, siapapun yang sering berkhidmah apalagi kepada ulama, Allah pastikan dia akan jadi yang terdepan. Takbir. Jadwal yang lain saya nggak terima Pak. 5 hari saya pakai khusus istirahat di Jakarta. Saya pakai untuk ngumpul dengan anak-anak saya. Saya nggak terima jadwal-jadwal lain. Tapi khusus Tangerang malam ini saya kabulkan. Saya cuma 5 hari di Jakarta, cuma ingin memastikan apakah Monas masih ada ataukah sudah pindah ke Kalimantan sana. Selalu ada dusta di mulutmu. Sallallahu Saya jadi ingat kata orang nih, sekali lagi nih, bukan kata saya, kata orang. Kalau bapak ibu punya anak suka bohong, itu biasanya bakatnya jadi presiden. Kata orang loh. Itu bukan kata saya, kata orang. Cuma kalau bapak ibu punya anak suka diem, gak banyak ngomong, gak mau peduli, itu biasanya bakatnya jadi wakil presiden. Kata orang, bukan kata saya. Tapi kalau bapak ibu punya anak suka nurunin baliho, itu biasanya jadi jenderal. Kata orang. Ngomong-ngomong soal doa Habib Ahmad, sekarang permintaan kami, apa sih caranya biar doa kami cepat diijabah? Kalau tadi saya sudah ajarkan doanya, sekarang biar doa diijabah. Mau? Nanti beli kitab
Judulnya Wasiyah, karya Ibn Qudamah, halaman 140 berapa. Ibn Qudamah mengutip sebuah hadis dari Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Hunayf. Dulu ada seseorang buta matanya datang kepada Nabi. Ya Rasul, doakan saya ya Rasul. Kata Nabi, kamu mau saya doakan matamu sembuh, atau kamu mau tetap bertahan dengan ujian ini? Maka itu kemuliaan kamu dapatkan. Doakan ya Rasul biar sembuh. Kata Nabi, lalu Nabi ajarkan cara-caranya. Kepengen doamu dikabulkan? Kata Nabi, yang pertama, fatawadda wa ahsinil wudu. Hadis Nabi inilah diambil oleh Ibn Qudamah, dimasukkan dalam kitabnya. Beliau menulis, idza kanat laka hajatun, jika kalian punya hajat ilallahi azza wa jalla, hajat kepada Allah, turidu talabahan minhu, kalian kepengen doa hajat dikabulkan Allah, maka jangan lupa amalkan beberapa poin ini. 1. Fatawadda wa ahsinil wudu, berwudulah dan sempurnakan wudu. Kenapa harus berwudu pertama kali? Karena yang sering membuat doa tidak diijabah faktor dosa. Tumpukan dosa membuat jalur doa tidak naik kepada Allah. Cara menghapuskan dosa yang paling gampang, pakai wudu. Habib, mana dalilnya kalau wudu bisa merontokkan dosa? Dengarkan hadis ini. Kata Nabi, man tawadda'a wa ahsinil wudu, siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, kharajat kullu khati'atin min jasadihi, semua dosanya yang menempel di anggota tubuhnya rontok semuanya, hatta takhruja min tahti alfarihi, saking dahsyatnya wudu kata Nabi, dosa rontok bercucuran dari ujung-ujung kukunya. Maka Bapak Ibu, saya berpesan masa pandemi ini lebih baik jaga wudhu daripada pakai hand sanitizer. Saya termasuk orang yang tidak suka dikit-dikit pakai hand sanitizer. Masuk masjid disuruh pakai hand sanitizer. Nih kalau ada di IKM masjid yang hadir nih, dengar ini. Ada yang perlu diikuti arahan WHO, ada yang tidak. Lakum dinukum. Orang sudah pakai wudhu, keluar dari rumah, masuk ke masjid, belum masuk, panitia di KM bilang, Pak, tidak boleh masuk masjid, harus semprot dulu pakai hand sanitizer. Hand sanitizer nggak tahu kehalalannya, masih diragukan. Kalau ada unsur haram di dalamnya, lalu yang tadi dari rumah sudah berwudhu mau sholat, dia sholatnya tidak diterima, di KM masjid semuanya berdosa. Jangan mau dibodoh-bodohi. Bujur, betul? Betul? Bapak Ibu, maka insya Allah nanti sebentar lagi buku saya akan keluar, fenomenal, bikin heboh nanti buku. Saya nulis di sela-sela pandemi, alhamdulillah saya diberikan kekuatan bisa menyelesaikan satu buku dahsyat nanti. Judulnya Antara Covid dan Stupid. Ada kestupidan dalam kekovidan. Saya akan bongkar di buku saya, lengkap dengan ayat, hadis, dalilnya. Percaya nggak ada kebodohan dalam kekovidan? Saya jelaskan. Orang sibuk mikirin iman dilupakan, stupid. Bahasa Tangerangnya bodoh apa? Bloon. Bloon. Mikirin iman dilupakan, bloon. Bapak Ibu, takut sama corona tapi nggak takut dengan Allah, bloon. Saking takutnya masuk masjid bukan pakai masker, pakai helm, bloon. Betul. Dapat kiriman video dari Cina, dari Amerika tentang dahsyatnya corona. Dia gemetar, dia takut, tapi sedikit pun dia tidak pernah gemetar. Ketika 1400 tahun yang lalu Allah sudah membongkar dahsyatnya neraka dalam Quran dengan segala azab-azabnya, dia tenang-tenang saja. Itu namanya belon. Jelas? Nanti saya kupas. Sholat di masjid pakai jarak, giliran ngantri vaksin nggak pakai jarak, belon. Bapak Ibu,
Saya bisa ngomong begini, menurut saya belum waktunya sholat pakai jarak. Kalau pesawat masih nggak pakai jarak. Betul, belum urgent. Orang masuk masjid pasti wudhu. Kalau sudah berwudhu, kata Nabi dosa saja rontok, apalagi virus. Maaf Bapak Ibu, saya lebih percaya wudhu daripada hand sanitizer. Saya lebih percaya omongan Nabi saya daripada pakar COVID sedunia. Bujur, betul? Bahasa Banjar. Betul? Bapak Ibu coba cari, ada nggak alat paling canggih buatan orang Barat yang bisa melihat bentuk dosa? Apakah ada? Saya pastikan tidak ada. Sementara corona masih ada loh, alat buatan orang Barat bisa melihat bentuk corona. Kalau dosa saja tidak ada alat yang bisa melihat bentuknya, dijamin dengan wudhu bisa rontok, bisa lepas, apalagi cuma corona, virus, bakteri, saya pastikan jauh akan lebih rontok. Habib, bagaimana kalau virusnya masuk ke hidung? Ya Allah, Islam diajarin sama orang kafir. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada yang bisa menandingi tinggi ilmunya. Saya pastikan Pak, Islam sudah sempurna. Lihat bangun tidur kita disunahkan masukin air ke hidung, namanya istinthar. 3 kali Pak, sunnah. Apa untungnya? Apa hikmahnya? Kata Nabi, setan di dalam hidung bisa rontok. Setan bisa rontok, apalagi cuma virus dan bakteri. Betul? Betul? Maka percayalah, tidak ada yang lebih dahsyat dari Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan. Melek mata sudah disuruh cuci tangan, tutup mata disunahkan berwudu. Bapak Ibu, cuci tangan, pesan yang kita baca di pinggir jalan bukan pesan pemerintah. Itu bukan pesan WHO. Itu 1400 tahun yang lalu pesan dari Nabimu. Nabi yang menyuruh, siapa yang bangun tidur, cuci dulu kedua tangannya. Shhh. Nabi nggak nyuruh kita bangun tidur cuci kepala, tidak. Nabi nggak nyuruh kita bangun tidur cuci muka, tidak. Nabi nggak menyuruh kita bangun tidur cuci kaki, tidak. Tapi bangun tidur pertama kali cucilah dulu kedua tangan. Kenapa Nabi nyuruh cuci dua tangan dulu? Nabi cerdas, Nabi fatona. Meskipun zaman Nabi tidak ada laboratoriumnya, Nabi bukan gelarnya profesor, tapi nasihat Nabi 1400 tahun setelahnya bikin orang ke barat geleng-geleng kepala. Mereka membenarkan hadis Nabi. Kata Nabi, bangun tidur cuci tangan dulu. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena ketika seseorang tidur, dia tidak sadar kemana makhluk ini merayap. Ada yang tidur tahu tangannya meraba-raba kemana. Kadang-kadang suka parkir wilayah orang. Betul? Ketika tidur kita nggak sadar tangan masuk ke lubang hidung, kotor. Masuk ke lubang kuping, kotor. Masuk ke lubang mulut, kotor. Masuk, cukup semua tahu. Hebat gak Nabi kita Muhammad? Nabi bukan profesor Pak, zaman Nabi nggak ada laboratorium. Sekarang hadis Nabi bikin orang kafir geleng-geleng kepala. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu Nanti tunggu bukunya Antara Covid dan Stupid. Ngadep Tuhan, sholat cuma 5 menit, gak sampai pakai jarak. Ngadep orang gak pakai jarak, selfie gak pakai jarak, stupid. Saya bisa ngomong begini karena kejadiannya pada diri saya. Saya pernah tabligh akbar di satu kota, acara subuh saya kosong. Saya bilang ke asisten saya, daripada kita subuh cuma di hotel doang, cari dong masjid terdekat, kita diam-diam sholat. Habib, nanti kalau Habib masuk ke masjid, heboh. Ya pakai masker, kita nyamar duduk di belakang, so paling akhir. Saya duduk di belakang Pak, persis deket tiang, pakai masker. Alhamdulillah, jamaah laki-laki tidak ada yang mengenali saya. Tapi yang mengungkap penyamaran saya justru jamaah perempuan. Memang paling susah menyembunyikan sesuatu dari emak-emak.
Mereka ini bukan cuma tajam matanya, dahsyat penciumannya. Berapa kali teman saya menyembunyikan uang dari istrinya, ketangkep basah dengan istrinya. Papa, uang apa ini papa? Uang sial mama. Kenapa sial? Ketahuan lo. Saya sudah nyamar ketahuan mak-mak lo. Mak-mak langsung bilang ke DKM-nya, ada Habib Al-Habsyi, suruh jadi imam salat subuh, suruh jadi imam. Akhirnya saya dipaksa Pak dibawa baju ke depan. Jadilah saya imam. Begitu saya mau sholat, saya lihat jaraknya renggang-renggang. Saya bilang, istau sufufakum, rapatkan sofnya. Ada DKM bilang, jangan Habib, ada corona, ada corona. Stupid. Saya bilang, kalau itu keyakinan Anda silakan. Tapi paling tidak saya sudah menyampaikan kebenaran di hadapan kalian. Saya tidak diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Makanya jangan main-main. Siapa yang lihat kemunafikan, kejahatan, dia diam. Lihat si jenderal, salah. Walaupun dia Habib sekalipun di sampingnya, dia diam, dia bungkam, dia tidak menasihati. Berarti dia mendukung kemurtatan dan kesesatan. Takbir! Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sholat jadi imam. Allahu Akbar. Nggak nyampe 5 menit loh sholat subuh, nggak nyampe 5 menit. Pakai jarak ngadep Tuhan. Selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. DKM maju ke depan. Habib, iya bang. Permintaan jamaah khususnya mama, iya. Habib nggak boleh meninggalkan masjid. Loh kenapa? Habib harus ngasih tausiah dulu buat kami. Baik. Sanggup berapa lama dengar tausiah saya? 1 jam minimal. Oke, saya kabulkan. 1 jam kita ngaji. 1 jam mereka dengerin ceramah saya Pak. Nggak pakai jarak Pak. Ngadep saya nggak pakai jarak. Stupid. Ngadep ustadz, ngadep manusia nggak pakai jarak 1 jam. Ngadep Tuhan, saya bilang kalian pakai jarak. Padahal cuma 5 menit saja. Yang lebih lucu setelah ngaji 1 jam nggak pakai jarak, ibu-ibu mendekat. Habib nggak boleh pulang. Apalagi nih, kecuali Habib membolehkan kami selfie dulu. Mendekatlah mak-mak dengan bapak-bapaknya. Putu nempel berdekatan, laki-lakinya berdekatan, perempuannya berdampingan, nggak pakai jarak Pak. Foto nggak pakai jarak. Ngadep Tuhan 5 menit pakai jarak. Apa nggak marah Allah dengan Indonesia? Ini yang membuat pandemi nggak selesai-selesai di negeri ini. Kenapa? Kita sudah menomorduakan Allah. Padahal sering kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta. Bagaimana iyyaka nasta'in mau dikabulkan kalau iyyaka na'budu? Allah merasa kita menomorduakannya. Betul? Betul? Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Sallallahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya alumni Corona. Saya alumni Corona, lulusan tahun kemarin. Saya pernah kena Corona 1,5 bulan, tepat tanggal 17 Agustus 2020. Maka 2021 kemarin tanggal 17 Agustus saya bikin haul Corona saya. Saya haulkan Corona. Saya lebih parah dari Syekh Ali Jabir. Saya 1 tahun lebih dulu sebelum almarhum sahabat saya. Dan satu-satunya sahabat saya yang tinggal di Jakarta mendengar saya kena Corona, dia yang pertama kali datang bersama Syekh Ali Jabir, Habib Abdurrahman Al-Habsyi, doktor. Beliau pergi dari Jakarta. Habib, izinkan saya membesuk. Saya sudah menolak, jangan Syekh, jangan. Saya Corona. Izinkan saya membuktikan mahabbah saya kepada anak cucu Nabi. Lebih baik saya mati membawa kecintaan kepada anak cucu Nabi daripada saya mati membawa kebencian dengan anak cucu Nabi. Takbir.
Nih saya titipkan nih sebelum saya akhiri ceramah saya. Bapak Ibu saya mau tanya, cinta dengan Nabi? Dong kompak dong, cinta dengan Nabi? Cinta. Saya pastikan cinta Bapak Ibu cinta monyet kalau cuma cinta sama Nabi, tapi nggak cinta dengan anak cucu Nabi. Cintanya nggak diterima, nggak dipandang Nabi. Habib Ahmad jangan asal ngomong dong. Mana dalilnya? Saya hadirkan dalilnya. Silakan beli kitab judulnya Al-Minahul Makkiyah fi Syarhil Hamziyah karya Ibn Hajar Al-Haytami. Halaman berapa? 531. Di sana Nabi menyebutkan sebuah hadis yang diawali dengan sumpah. Bapak Ibu, sebelum saya bacakan hadisnya, saya titipkan pesan. Apapun narasinya, apapun redaksinya, mau ayat Quran, mau hadiskah, kalau diawali dengan kata-kata sumpah, ini kata ulama menunjukkan perhatian lebih, penekanan, litakid, harus betul-betul diamalkan. Saya kasih contoh hadis Nabi awali dalam kitab ini dengan memakai sumpah. Dengarkan, jangan main-main. Ini pesan buat orang yang membenci HRS, yang membenci Habib Rizik, yang membenci para habaib lain. Mimpi kalian bisa masuk surga, mimpi bisa berjumpa dengan datuknya kalau anak cucunya difitnah dan dikhianati. Takbir. Saya hadirkan hadis sahihnya. Apa kata Nabi? Hadis sahih, hadis sahih. Silakan cek kesahihannya. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadi, yang demi zat nyawaku, kata Nabi, ada di dalam genggamannya. La yu'minu ahadun bi hatta yuhibbani, kata Nabi, tidak dikatakan seseorang itu beriman kepadaku sampai dia betul-betul mencintaiku, kata Nabi. Wala yuhibbuni hatta yuhibba zawi, dan tidak dikatakan dia sudah mencintaiku kalau dia nggak punya cinta buat keluargaku, anak cucuku. Ana harbun liman harabahum, dengarkan kata Nabi, saya akan menabuh genderang perang kepada siapapun yang memerangi keluargaku. Wasilmun liman salamahu, saya siap berdamai, kata Nabi, kepada siapapun yang berdamai dengan keluargaku. Wa adun liman adahum, dan saya siap memusuhi siapapun yang memusuhi keluargaku. Ala man adza qarabati faqad azani, hati-hati kata Nabi, hati-hati, siapa yang menyakiti keluargaku berarti menyakiti aku. Wa man azani faqad azallah, siapa yang menyakitiku berarti menyakiti Allah. Bapak Ibu, omong kosong kalau ada orang bilang cinta sama Nabi tapi zuriatnya tidak diakui, seperti Wahabi dan Salafi. Mimpi bisa dapat syafaat Nabi sallallahu Habib Ahmad. Tapi kan dia sedang mengislamkan katanya 150 orang loh. Dia bangun masjid di mana-mana Habib. Dia ini orang alim, ibadahnya orang toriko Habib. Bapak Ibu, mau sehebat apapun ibadahnya, tapi kalau dia mati bawa kebencian kepada anak cucu Nabi, bukan saya yang ngomong, Nabi yang jamin, dakholan nar, pasti masuk neraka. Mana dalilnya? Beli kitab Mustadrak ala Sahihain. Nih di dalam ada Habib Abdul Qadir. Bertahun-tahun belajar dengan Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Tanya kitabnya, beliau sudah mengkhatamkannya. Mustadrak ala Sahihain. Karya siapa? Al-Hakim An-Naisaburi. Halaman berapa? 161. Di sana disebutkan sebuah hadis yang panjang. Nabi memberikan sebuah gambaran. Apa kata Nabi? Falau anna rajulan safana baina rukni wal maqam, kata Nabi, kalaulah ada seseorang manusia, seorang hamba, hari-harinya ibadah. Ibadahnya di mana? Gak tanggung-tanggung, antara rukun dan maqam, di depan Ka'bah, tempat mustajab doa.
di mana ibadah di sana dikali lipatkan 100.000 kali lipat. Fasalla wa sham, tiap hari kerjanya sholat sambil berpuasa. Kurang apa lagi loh Pak, ibadahnya di kota suci Mekah yang ibadahnya dikalikan 100.000 kali lipat di depan Ka'bah antara rukun dan makom, tempat mustajabah, ibadahnya sholat 24 jam dalam keadaan puasa lagi. Tapi kata Nabi, summa laqiyallah, sayang sekali dia mati berjumpa dengan Allah. Fahuwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin, dia mati bawa kebencian dengan anak cucuku. Kata Nabi, dakhalan nar, hadis sahih, pasti masuk neraka. Allah enggak pandang ibadahnya, Allah enggak pandang sholatnya, Allah enggak lihat puasanya. Yang Allah ukur adalah kebenciannya. Itu baru kebencian Pak, mati bawa kebencian. Gimana kalau membunuh, gimana membantai, gimana mendolimi? Mau jadi apa makhluk-makhluk itu nanti di hadapan Allah? Maka guru saya pernah memberikan kabar gembira. Kata guru saya, ada mafhum mukhalafah, terbaliknya, kondisi terbaliknya. Bapak Ibu, guru saya nitip pesan, kalaupun kita tinggal di dunia ini, ibadah kita nggak banyak-banyak amat, puasa kita nggak hebat-hebat amat, sedekah kita nggak hebat-hebat amat, tapi kita mati bawa cinta kepada anak cucu Nabi. Allah nggak lihat dosa kita, yang Allah ukur cinta kita. Kita dapat rahmat. Kalau sedang rahmat Nabi datang, karena kita mencintai anak cucunya, maka azab nggak ada artinya. 100 rahmat Nabi bisa menutup 1000 murkanya Allah, karena Nabi diutus sebagai rahmat di atas muka bumi ini. Takbir! Sallallahu singkat padat. Lanjut. Yang kompak dong, lanjut. Tenang, ini baru pembukaan, masih pemanasan. Sebenarnya malam ini kondisi saya tidak fit, suara mendadak hilang, tapi lagi-lagi saya paksakan hadir ke sini. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang membuat doa bisa cepat dijabah. Sekali lagi saya ulangi, berwudu, sempurnakan wudu. Karena ketika kita berwudu, dosa dihapuskan. Kalau dosa semua rontok hapus, doa cepat naik. Faham? Faham. Kalau bisa saya tambahkan pesan indah tanda cinta buat Bapak Ibu, jangan berani tidur ya, jangan berani tidur mulai malam ini pasangnya, berjihad, berusaha, jangan berani tutup mata, tidur latihan mati tanpa berwudu, nekat. Boleh jadi ketika kita tidur, itu tidur kita yang selama-lamanya, kata guru saya. Lalu masih ada noda yang nempel di badanmu, mau ditaruh di mana wajahmu berjumpa dengan Allah dan Rasulnya? Tapi ketika engkau berwudu, dosamu dihapuskan Allah, semua rontok bercucuran semuanya. Kalau kamu mati malam itu, kamu sudah suci, bersih di hadapan Allah. Kalaupun kamu tidak mati, kata guru saya, sepanjang tidurmu kamu dijaga malaikat istighfar mendoakanmu. Allahumma ighfir li fulan bin fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni fulan bin fulan karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Bapak Ibu mohon maaf, kita bangun tidur ada belek mata saja, malu lu ketemu mertua. Bapak Ibu bangun tidur ngadep pimpinan, ada kotoran di baju, malu nggak kira-kira ketika mati nggak sempat berwudu, penuh dengan dosa, penuh dengan noda, dibangkitkan berhadapan dengan Rasulullah, mau ditaruh di mana wajah ini? Maka pesan saya, tanda cinta kita malam ini, cinta dengan Nabi, ikuti apa yang diajarkan Nabi. Jangan berani tutup mata tidur tanpa berwudu. Insya wudu sudah, biar doa makin diijabah. Yang kedua syaratnya, warka rakaatain, dirikan sholat 2 rakaat. Yang ketiga, wasni alallahi azza wajal, dalam doa pujilah Allah, pujilah Allah. Kenapa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah yang menyuruh, ingin doamu diijabah, jangan lupa sebut nama-nama Allah. Dan yang keempat, wasalli ala nabiyil mustafa, bersalawatlah kepada Nabi. Kalau 4 ini bisa dilakukan sebelum berdoa, doa akan diijabahkan. Saya tambahkan lagi doa tambahan dari Nabi, juga tercatat dalam kitab ini. Siapa yang bertawassul dengan doa ini akan diijabah. Semuanya ikuti saya.
Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyali hajati. Tutup matanya, sebutkan hajatnya semuanya dengan wasilah Nabi. Tidak ada wasilah yang paling cepat yang membuat kita bisa diijabah doa kita melainkan berwasilah kepada Rasulullah. Qabla khalqihi, sebelum makhluk ini diciptakan, Nabi Adam saja pernah berwasilah menyebut namanya. Tidak ada satu makhluk pun yang belum diciptakan badannya, jasadnya, tapi namanya sudah Allah ciptakan, nurnya sudah Allah abadikan, dan nama itu pernah diwasilahkan oleh manusia pertama di dunia ini. Semuanya tutup mata, pasang niatnya dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keberkahan maulid Nabi. Minta sama Allah agar Allah senantiasa mengabulkan hajat niat kita, dipanjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul, dijadikan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada ayah ibu kita, dijadikan kita orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan bagi semuanya, dijadikan kita menjadi orang-orang yang mencintai anak cucu Nabi, dijadikan kita menjadi orang-orang yang selalu berjuang dalam kebenaran. Minta sama Allah agar Allah lindungi kita dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah-fitnah dunia, dari segala macam kejahilan, dari segala macam kemuhtatan, dari segala macam kebodohan. Minta sama Allah agar Allah wafatkan kita dan keluarga kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jangan beranjak, masih banyak guru-guru kita yang lain yang akan memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk kita amalkan ke depan. Terima kasih banyak. Kebodohan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Titip salam untuk semua keluarganya. Tangan tidak bisa bersalaman, hati insya Allah saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.